Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Kalau di video yang lalu itu gue sempat compare antara iPhone ngelawan iPhone. Di video kali ini gue pengen compare nih antara Android dan juga iPhone yang punya harga yang bisa dibilang tuh cukup bersaing. Nah, sekarang di tangan kiri gue udah ada Poco F3 dari kubu Android. Dan untuk lawannya sendiri di sini tuh gue compare sama iPhone XR. Yes, di sini tuh kedua HP bisa dibilang punya harga yang cukup mirip. Dimana untuk harganya sendiri kedua HP ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 4-5 jutaan. So kira-kira di antara Poco F3 dan juga iPhone XR mana yang kira-kira lebih worth it buat kalian beli? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama kita bakal mulai dulu nih dari nge-compare desainnya si Poco F3 sama si iPhone XR. Well, kalau ngomongin soal desainnya sebenarnya gue lebih suka ya sama desainnya si Poco F3 ini. Kelihatan lebih dinamis ketimbang sama desainnya si iPhone XR. Dan di sini menurut gue desain dari Poco F3 ini juga lebih cocok sama selera gue. Warna birunya dan juga lekukan frame di Poco F3 ini tuh bikin HP ini jadi kelihatan maskulin. Sedangkan kalau seandainya kita lihat dari sisi lainnya, iPhone XR ini tuh punya desain yang cenderung lebih kalem. Emang sih gue tahu kalau logo iPhone itu bisa dibilang adalah privilege buat orang yang pakai HP ini. Tapi kalau menurut gue pribadi untuk sektor desainnya ini gue lebih suka sama desainnya si Poco F3. Tapi ini tuh berbeda kalau seandainya kita ngomongin soal build quality dari kedua HP ini. Dimana kalau untuk urusan build quality-nya di sini tuh Poco F3 punya build quality yang sedikit lebih rendah ketimbang si iPhone XR. Di sini tuh iPhone XR untuk material bodinya udah pakai frame aluminium dan juga bodi kaca. Sedangkan si Poco F3 ini tuh pakai frame plastik meskipun untuk bodinya udah pakai kaca. Jadinya di sini kalau seandainya dipegang iPhone XR ini tuh punya feel yang lebih solid ketimbang sama si Poco F3. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih mengenai build quality dan juga desainnya? Kalian langsung aja bisa tulis di kolom komentar. Nah, berlanjut ke sektor layarnya. Di sini menurut gue untuk layarnya si iPhone XR ini juga kalah ya kalau seandainya kita bandingin sama layarnya si Poco F3. Untuk layar sendiri di sini Poco F3 pakai layar dengan ukuran 6,67 inch dengan panel Super AMOLED beresolusi Full HD+. Sedangkan di sisi lain iPhone XR itu cuma pakai layar berukuran 6,1 inch yang pakai panel IPS dan juga beresolusi cuman HD+ aja. Tentu aja kalau seandainya kita lihat dari spek di atas kertasnya iPhone XR ini tuh kalah jauh ya kalau dibandingin sama layarnya si Poco F3. Di sini iPhone XR punya kualitas layar yang cukup tajam dengan warna yang cukup oke. Tapi gue juga nggak bisa menampik nih, kalau untuk layarnya si Poco F3 ini tuh kelihatan lebih tajam dan juga punya warna yang lebih vivid. Untuk refresh rate-nya pun di sini Poco F3 juga ada mengusung refresh rate 120 Hz. Sehingga tentu aja untuk experience scrollingnya di sini tuh Poco F3 juga lebih unggul ketimbang sama iPhone XR yang masih pakai refresh rate 60 Hz. Lalu ngomongin soal audionya di sini lagi-lagi Poco F3 juga lebih unggul kalau seandainya dibandingin sama si iPhone XR. Dimana meskipun kedua HP ini tuh sama-sama pakai setup stereo speaker, tapi menurut gue untuk speaker atas dan juga speaker bawahnya Poco F3 ini tuh kedengaran lebih balance ketimbang sama speakernya si iPhone XR. Jadinya untuk satu layar dan juga audionya lagi-lagi gue harus memilih si Poco F3 karena emang perlu diakui untuk satu layar dan juga audionya si Poco F3 ini tuh lebih superior ketimbang si iPhone XR. Nah, berlanjut ngomongin sektor performanya antara Poco F3 dan juga iPhone XR. Di sini tuh kedua HP ini pakai dua chipset yang berbeda dan dari platform yang berbeda juga. Di sini Poco F3 itu pakai Snapdragon 870 yang udah support 5G. Sedangkan di sisi lain iPhone XR itu pakai chipset Apple A12 Bionic yang belum support 5G. Untuk daily use menurut gua kedua HP ini tuh bisa dibilang punya performa yang sama-sama ngebut. Tapi untuk sektor softwarenya di sini gue lebih kasih keunggulan nih untuk si iPhone XR dengan iOS 15.3-nya. Di sini menurut gue iPhone XR ini tuh memiliki software yang lebih simple dan juga user friendly ketimbang si Poco F3. Dimana untuk Poco F3 untuk MIUI-nya ini tuh banyak banget nih bloatware dan juga iklannya. Kalau gue pribadi sendiri sebenarnya gue lebih prefer sama si iPhone XR karena punya user experience yang bagus banget. Tapi semuanya itu baik lagi ke kita masing-masing. Lebih suka experience yang mana? iOS atau Android? Nah, lalu pertanyaan yang sering muncul, kira-kira kedua HP ini tuh mana nih yang lebih oke kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan gaming? Di sini kalau seandainya gue coba kedua HP ini pakai Genshin Impact, menurut gue kedua HP ini tuh sama-sama oke kalau seandainya dipakai di grafik high 60 fps. Tapi di sini gue ngerasa iPhone XR ini tuh lebih cepat panas nih ketimbang si Poco F3.
Di sini gue mainin selama 15 menit, iPhone XR ini tuh suhunya udah lumayan panas dan juga layarnya udah mulai sedikit meredup. Sedangkan di sisi lain Poco F3 ini tuh cuman anget-anget aja, dimainin selama 15 menit di grafik high 60 fps. Jadinya di sini untuk urusan gaming menurut gue Poco F3 sedikit lebih unggul ketimbang sama si iPhone XR. Tapi menurut gue iPhone XR ini juga cukup oke kalau seandainya kalian tuh lebih prefer sama iOS dan pengen pakai HP ini untuk kebutuhan gaming. Lalu berlanjut ke sektor baterainya, di sini Poco F3 ini lebih unggul ketimbang sama si iPhone XR. Dimana untuk sektor baterainya, Poco F3 ini tuh punya baterai berukuran 4520 mAh, sedangkan iPhone XR cuma 2942 mAh. Tapi untuk SOT-nya menurut gua kedua HP ini bisa dibilang cukup mirip lah. Kedua HP ini tuh sama-sama bisa dipakai satu harian penuh dengan waktu SOT di angka 6-7 jam. Tapi di sini untuk urusan chargingnya menurut gua Poco F3 ini tuh lebih unggul ketimbang sama si chargingnya iPhone XR. Di sini Poco F3 udah dibekali dengan charger 33 watt dari dalam kotak box pembeliannya. Dan untuk ngecas HP ini sendiri dari 0 sampai 100 cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja untuk dari 0 sampai penuh. Sedangkan di sisi lainnya iPhone XR cuma support fast charging 15 watt aja. Dimana untuk ngecas si iPhone XR ini dari 0 sampai 100 kita itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Jadinya di sini kalau seandainya kita lihat secara overallnya baik UI, performa dan juga baterai, sebenarnya gue lebih prefer sama si iPhone XR ketimbang si Poco F3 karena menurut gue HP ini tuh lebih easy to use. Tapi di sini kalau seandainya kan lebih prefer sama Android, menurut gue Poco F3 juga bisa jadi pilihan yang tepat. Karena menurut gue secara performanya dan juga baterainya, menurut gue HP ini tuh jadi salah satu yang terbaik di harga 4-5 jutaan. Lalu lanjut ke sektor kameranya. Di sini tuh Poco F3 dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel. Sedangkan si iPhone XR ini tuh cuma dilengkapi dengan 1 buah kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel aja. Dari sini kita bisa lihat kalau Poco F3 ini tuh punya unggul jumlah kamera di mana HP ini udah dilengkapi dengan kamera ultrawide. Tapi untuk hasil fotonya di sini menurut gua iPhone XR juga masih bisa bersaing sama hasil fotonya si Poco F3 di siang hari. Di sini menurut gua meskipun hasil foto dari Poco F3 itu punya detail yang sedikit lebih baik timbang si iPhone XR, tapi kalau kita ngomongin soal warna dan juga HDR, menurut gua tuh iPhone XR lebih natural dan juga lebih luas. Karena di sini menurut gua untuk hasil fotonya si Poco F3 ini tuh punya warna yang cenderung lebih vivid dan kadang oversaturated. Jadinya menurut gua untuk sektor kameranya ini di foto daylight gua lebih prefer sama si iPhone XR. Nah, berbeda kondisi kalau seandainya kita ngomongin soal foto low light. Di sini kalau untuk foto low light menurut gua Poco F3 lebih unggul nih ketimbang hasil fotonya si iPhone XR. Di sini Poco F3 udah dilengkapi dengan fitur night mode, sedangkan iPhone XR masih belum dilengkapi dengan night mode. Sehingga untuk hasil fotonya si Poco F3 itu kelihatan lebih tajam ketimbang sama si iPhone XR yang masih belum dilengkapi dengan fitur night mode. Jadinya kalau untuk urusan foto malam hari gue lebih prefer sama hasilnya si Poco F3. Meskipun gue juga gak menampik, kalau untuk hasil foto malam harinya, iPhone XR ini bisa dibilang juga udah cukup bagus. Lalu berlanjut ke sektor videografinya, gue lebih prefer sama hasil video dari si iPhone XR. Dimana untuk hasil videonya gue udah tes nih di 2 resolusi yaitu 1080p 60fps dan juga 4K 30fps. Di sini tuh kelihatan banget untuk 1080p 60fps si iPhone XR ini lebih unggul ketimbang si Poco F3. Dimana si Poco F3 ini tuh kelihatan banget kalau HP ini tuh struggling untuk urusan stabilisasinya. Tapi di 4K 30fps menurut gue Poco F3 punya stabilisasi yang cukup bagus. Meskipun kalau untuk urusan warna, lagi-lagi gue lebih prefer sama warnanya si iPhone XR.
Lalu berlanjut ke kamera depannya, di sini Poco F3 punya kamera depan dengan resolusi 20 megapiksel. Sedangkan di sisi lain kamera depan dari iPhone XR ini cuma memiliki resolusi 7 megapiksel. Tapi berdasarkan hasil foto yang udah gue coba, di sini tuh iPhone XR lagi-lagi lebih unggul ketimbang si Poco F3. Dimana untuk hasil fotonya, gue ngerasa untuk hasil foto dari kamera depan iPhone XR ini tuh lebih tajam dan juga lebih natural. Sedangkan di sisi lain gue ngerasa untuk hasil gambar dari Poco F3 ini tuh punya exposure yang kurang gitu bagus. Sehingga untuk hasil fotonya di sini exposure-nya cenderung lebih gelap ketimbang sama exposure-nya si iPhone XR. Tapi untuk videografi kamera depannya, kedua HP ini tuh sama-sama bisa ngerekam di kamera depan dengan resolusi 1080p 60fps. Yang untuk hasil video kamera depannya gue udah coba dan kalian bisa lihat di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang di tangan kiri gue adalah contoh perekaman dari kamera depannya dari iPhone XR. Dan di tangan kanan gue ini adalah contoh perekaman kamera depannya dari Poco F3. Nah, di sini keduanya ini sama-sama di resolusi 1080p 60fps. Namun di sini gue ngerasa kalau kamera depan dari si Poco F3 ini tuh punya angle video yang lebih lebar daripada si iPhone XR. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa naik sendiri dengan hasilnya. Thank you. Nah, lanjut ke kesimpulannya antara komparasi si Poco F3 dan juga si iPhone XR. Di sini kalau seandainya kita lihat dari harganya sendiri, Poco F3 ini tuh punya harga 5 juta kurang 1000. Sedangkan di sisi lain iPhone XR ini tuh punya harga 4 jutaan dengan varian terendah 64GB. Nah, sebenarnya gue lebih prefer sama yang varian 128GB yang dibanderol dengan harga sekitar 5 jutaan. Tapi untuk urusan storage semuanya itu balik lagi deh ke kalian masing-masing. Butuhnya itu storage yang varian berapa. Kalau gue pribadi sendiri sebenarnya gue lebih prefer sama si iPhone XR karena punya user experience yang bagus banget. Dimana untuk Poco F3 untuk MIUI-nya ini tuh banyak banget nih bloatware dan juga iklannya. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen pakai HP-nya untuk kebutuhan gaming, maka Poco F3 ini tuh recommended banget. Tapi untuk keputusan beli apa enggaknya semua itu tentu aja balik lagi ke kalian masing-masing. Lebih prefer Android atau iOS. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai komparasi antara Poco F3 dan juga iPhone XR. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.